Emang dari dulu tuh nyokap tuh seneng beliin gua instrumen Oh emang kayak udah. ukulele lah, terus keyboard kecil Iya iya gitu. iya. Iya. Nah majornya tuh gua majornya piano. Piano, oke. Minor gua tuh vokal karena gua dulu dari kecil tuh gua suka nyanyi Nyanyi. di Oh gereja. iya iya. Jadi bokap gua bilang gitu, minornya vokal aja setahun vokal minor kan. Iya iya. Mau Terus jadi kayak bunglen gitu ya. itu Bener, si bener. lu mau ngambil apa namanya? Trompet tau. Kalau mau beli trompet nggak usah belajar di sini, belajar aja di Ambon. Gua sampai bilang sama bokap tuh kayak, tuh lihat ya Pak, pokoknya gua akan jadi pemain trompet yang beda. Karena guru gua aja bingung waktu ngajarin gua. Jadi kalau guru gua udah almarhum juga tuh Ini guru gua. dosen di kampus? Dosen di eskul di SMA? Betul ya. Guru gua di SMA itu dia bilang waktu gua pertama kali datang, pas gua diajarin gua langsung bisa. Oh oke, serius loh. Gue tuh dulu waktu SMA itu saking cintanya gue sama trompet kali ya, dan sesuka itu gue sama tuh trompet gitu. Gue tuh cabut pelajaran matematika bahasa Inggris bahasa Indonesia, Oh iya, buat? cabut buat latihan. Karena ternyata selama 3 tahun gue pakai trompet tuh bolong kecil. Serius? Iya. Cuman lu gak nyadar? Gue nggak tahu. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana teman-teman? Udah nonton video-video sebelumnya? Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian dan juga memberikan inspirasi baru buat kalian ya teman-teman. Dan semoga teman-teman narasumber gua yang juga mostly adalah musisi dan juga pelaku industri musik bisa memberikan gambaran-gambaran baru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share buat yang lain sehingga kita bisa saling berbagi, saling memberikan manfaat, dan saling memberikan inspirasi buat teman-teman. Oke, so enjoy this video. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gue harap kalian tetap sehat-sehat selalu dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita masih di situasi pandemi ya. Tapi kita berdoa semoga ini bisa cepat kelar dan kita bisa ketemu lagi di perpanggungan lainnya. Thank you teman-teman yang sudah menyaksikan Serundeng episode-episode sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, memberikan kalian masukan-masukan baru juga dan juga mungkin memberikan wawasan tentang dunia musik ya. Karena ini gue ngobrol bersama banyak teman-teman dari musisi maupun artis maupun orang di balik layar pun yang menceritakan gimana sih kegiatan mereka, aktivitas mereka, karir mereka di dalam bermusik. Nah, so di episode kali ini agak sedikit berbeda dari episode-episode lainnya. Kayaknya ini episode pertama dari instrumen ini karena gue sih jarang punya temen yang bermain di instrumen ini nih. Jadi kita akan tanya-tanya nih apa aja yang sedang dikerjakan, apa aja yang udah dikerjakan, dan mungkin awalnya gimana dia bisa bermain instrumen itu. So di episode kali ini kita sudah kedatangan Jordi. Gue tepuk tangan sendiri. Jordi Waelauru. Yes. Ya, itu dia namanya. Gue takut salah ya, nanti gak enak nih. Sering banyak yang salah ya. Iya, karena kalau dari nama itu Ale berarti berasal dari India ya. Iya. Iya. Agak Chinese dikit. Ada Chinese dikit ya. Jadi Jordi, selamat datang di Serundeng, thank you banget. Oh, akhirnya. Akhirnya ya. Ada di padahal kita deket. Pada deket. Jadi for info kita nih Cuma karena pandemi ya. Kita sebenarnya tetanggaan ya, malah deket banget nih rumah. Kita warga timur sedikit. Kita orang timur tinggal Oh iya benar, kita yang timur tinggal di Jakarta Timur. Saking timur aja. Saking timur banget tuh. Jadi kalau mau ke selatan kayak sorry. We are East Coast. Oke Jorna, jadi Jordi ini adalah seorang pemain trompet ya tadi gue bilang. Ini adalah salah satu instrumen yang buat gue jarang. Maksudnya kan gue jarang main big band, jadi jarang ketemu. Kalau mungkin main big band sering lah ketemu orang-orang main horns gitu kan. Nah kalau Jordi ini main trompet, tapi lu juga session jatuhnya ya, itu kan session juga ya. Session dan juga punya banyak karya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Asik. Nah biasa gue selalu membuka obrolan gue dengan teman-teman musisi itu. Gimana sih masa kecil lu sampai bisa berkenalan dengan musik atau bertemu dengan musik? Masa kecil ya? Iya dong. Masa kecil. Kan build dari intro. Iya benar. Masa kecil gue sama lah kayak masa kecil orang-orang lain ya pada umumnya. Cuma kenal musik main itu. aja terus cuman emang dari dulu tuh nyokap tuh seneng beliin gua instrumen. Oh emang kayak udah. Ukulele lah, terus keyboard kecil Iya, gitu. iya. Emang dari kecil emang udah dikasih kayak gitu tuh bokap nyokap gitu.
abis itu setelah itu gue TK kalau nggak salah. Oh TK tuh Gue udah pas TK tuh dari kasih mainan kayak gitu-gitu Iya, sama iya. bokap nyokap. Nah, dan setelah lulus TK tuh gue udah jarang tuh main-main Oke. alat lagi. Gue ketemu lagi musik lagi itu ya paling main-main gitar doang sih. Cuman yang akhirnya gue main terus dan suka itu udah waktu SMP. Oke, Ya, itu gue gimana? senang main gitar gitu-gitu. Main gitar, oke. Senang main gitar, ngiringin teman-teman nyanyi lah Iya, dulu iya, zaman-zaman iya. SMP. Di tongkrongan ya, gitu. Yo, Tongkrongan. gue tapi itu lebih ke ngiringin nona-nona. Oh itu. Pasti kan? Itu Iya, pasti. SMP Gitar pasti kan cewek-cewek Iya. main lagu ini dong pasti Iya. gitu kan. Oh bisa. Iya. Itu lagu apa ya dulu gitu ya? Kayak Peter Pan deh gue. Oh zaman Peter Pan Iya, ya. Peter Pan ya, lagu Peter Pan tuh. E minor CGD ya. Yoi. Pokoknya kunci-kunci yang gampang. Iya. Nah tapi belajar gitar sendiri diajarin atau les atau ngulik sendiri? Gue tuh kayaknya tiba-tiba bisa aja gitu deh. Serius? Mungkin karena ngelihat kali ya, ngelihat Oh. dulu tuh bokap itu ada vokal grup di gereja gitu. Oke. Nah, bokap tuh vokal grup, nyokap tuh paduan suara. Oke. Nah, kalau mereka berdua latihan. Latihan. Gue tuh selalu dibawa karena nggak ada orang yang nungguin gue di rumah. Oh jadi selalu diajak. Jadi gue selalu diajak. Oke. Nah, mungkin dari gue ketemu sama teman-temannya bokap, Iya iya. gue jadi bisa aja gue ngeliatin gitu si om-om itu gitu. Ya gue nggak inget sih siapa yang ngajarin gue gitar ya. Sih nggak ada deh. Bukan ngeliat terus coba gitu Iya, nyoba-nyoba gitu ya. Paling itu kali ya baca. Kalau di dulu kan ada buku-buku. Oh buku ya, Ini buku kan chord, terus buku ada chord. iya Ah. ada titik-titiknya Ada gitu titik-titik kan. ya, Nah, benar-benar. Paling itu tuh, paling Apa itu. namanya? MBS. Ya, gitu. benar-benar. Paling itu doang tuh. Iya iya. Oh Dari dari situ situ. ya oke. Terus SMP akhirnya main gitar. Ya, bisa-bisa. gini-gini. Tapi ngeband nggak? Apa sebelumnya kayak gitu aja? SMP enggak, cuman gitu-gitu aja. Main-main kalau lagi istirahat gitu-gitu. Oh oke. Nah terus transisi ke trompetnya itu gimana ceritanya? SMA. Oh itu SMA. SMA. Oke. Jadi SMA itu sebenarnya gue tuh nggak ada cita-cita nggak ada cita-cita jadi musisi. Musisi ya oke. Nggak ada cita-cita jadi musisi. Jadi lulus SMP itu sebenarnya gue udah keterima di salah satu STM ya. Oke SM. Otomotif di Iya. dekat sini. Oh iya. Terus gue suka banget, emang dari SMP tuh gue senang banget otomotif, khususnya Oke, motor ya, iya. sampai sekarang sih gue. Iya. Nah, akhirnya gue kepengen banget belajar si Otomotif mesin lagi, ini ya. lah, otomotif, dan gue seneng banget gitu. Terus keterima dan bokap tuh nanya gitu sama gue, lu mau masuk otomotif mau jadi apa? Apa? Gitu. Ya. Gue bilang ya sesimpel, ya gue pengen buka bengkel. Iya. Terus bokap gue bilang, kalau buka bengkel nggak usah gue ke sekolah aja, gue kasih duit aja nih ke sekolah, buka bengkel. aja, Gitu. iya, bener. Gue bilang juga ya, cuman ya gue tetap kekeh lah Iya, gitu, iya. gue tetap mau otomotif gitu. Terus sedangkan bokap nyokap gue nih entah kenapa emang pengennya gue tuh main musik. Nah Oh, kebetulan oke. itu nyokap gue tuh dulu guru TK di satu TK di daerah Cilandak situ, Oke. Jakarta Selatan. Terus temennya dia itu, adeknya temennya dia Oke. itu kuliah di IKJ. Oke. Nah terus nyokap gue itu curhat lah, nih si Jordi nih gue pengen dia ini deh apa namanya sekolah musik. Ada Oke. nggak ya SMA musik di Indonesia Iya. gitu. Terus Kasih tau lah. ternyata dikasih tahu lah, ada nih baru buka katanya SMM Percik gitu. Oh iya. Akhirnya nyokap ya ada sekolah musik nih mau nggak? Terus gue mikir kayak kayak seru juga ya, pasti belajar musik terus. Iya. Di sebelum masuk belajar musik terus ya. Terus Iya. pas udah masuk, wow, ternyata. Iya. Ya akhirnya gue masuk, singkat cerita akhirnya gue masuk di SMM musik itu. Percik. Perguruan Cikini. Betul. Itu mah baru banget tuh karena gue masuk, gue tuh angkatan 4 baru Baru 4 tahun ya. Sedangkan Jogja kan udah banyak tuh. Iya, Itu Jogja udah lama. udah lama lah gitu. Nah itu Jakarta baru tahun keempat tuh masuk. Oke. Jadi akhirnya beralih dari tadi pengen otomotif terus ya udah deh. Akhirnya udah gue ngikutin orang tua ya deh, udah gue main musik aja gitu. Dengan modal kunci-kunci gitar aja. Kunci gitar. Gue tuh main piano, cuman tahu kunci C doang
sama kunci F dulu. Sebelum masuk SMM itu. Sebelum masuk SMM. Oke. Nah, yang memang gue masuk SMM itu sebenarnya itu tujuan bokap gue sih. Kayak gue pengen anak gue bisa main piano supaya bisa ngiringin di gereja. Karena gereja gue tuh dulu main pianonya cuman satu orang. Jadi kalau dia nggak bisa nggak ada piano gitu lah. Akhirnya dengan cita-cita bokap yang sangat mulia. Akhirnya gue jadi main trompet. Gue awalnya tuh masuknya ada major kan. Nah majornya tuh gue majornya piano. Oke. Minor gue tuh vokal karena gue dulu dari kecil tuh gue suka nyanyi di gereja. Jadi bokap gue bilang gitu minornya vokal aja setahun vokal minor kan. Terus jadi kayak Bung Glenn gitu ya. Itu. Gue waktu kecil nyanyi terus gue sambil main gitar gitu di gereja. Gitu deh. Terus. Nah, akhirnya masuk SMM nih. Apakah experience lo atau mungkin pandangan awal sebelum masuk dan sesudah berbeda? Iya. Ternyata susah banget. Boleh ceritain dikit ya? Maksudnya kan gue juga maksudnya gue kan nggak sekolah musik gitu. SMM itu seperti apa sih? SMM itu fun sih sebenarnya fun gitu. Gue sih sangat senang ya akhirnya setelah gue lulus ya ternyata seru banget gitu. Seru ya. Kalau gue cerita ke teman-teman gue yang main musik juga tapi dia nggak sekolah musik, mereka tuh kayak, aduh enak banget sih, pasti seru banget gitu. Cuman ya pas udah masuk sih, ya gue ketemu pelajarannya nggak pernah gue ketemu selama gue hidup pada saat itu gitu. Gue SMP nggak pernah belajar harmoni, terus nggak pernah belajar solfeggio sih. Itu kan gue nggak pernah gitu kayak gitu dari kecil, dan gue nggak pernah ada les sekolah musik atau gitu. Belajar lah. Iya, dari diri gue nggak tahu sama sekali tuh ternyata ada solfeggio. Gue pikir ya gue main aja gitu. Wah, guru dia diajarin kayak les-lesan, ternyata enggak. Gila, ada teori musik lah, ada solfeggio, ada harmoni, terus sejarah sih gue agak lumayan situ. Terus harus belajar ini bahasa Jerman. Oh, oke. Karena sekolah musik klasik kan. Klasik ya. Banyak kan istilah-istilah gitu-gitulah. Harus bahasa Jerman. Ya itu ya, jadi palingnya gitu-gitu aja. Keseruan ya. Nah, terus ininya teman-temannya sendiri unik gak? Maksudnya emang pasti ada yang udah emang musik dari kecil akhirnya masuk SMM. Ada mungkin yang kayak lo yang entah dari biasa-biasa terus jadi masuk musik. Bener-bener. Kondisi ini sekolahnya sendiri gimana? Jadi ini seru nih. Jadi waktu gue masuk itu kan gue dari nol. Oke, ya dari nol. Dari nol, gue sama sekali nggak bisa baca not dialog gitu. Nah, sedangkan kebanyakan yang masuk sekolah SMM itu mereka itu udah grade berapa di tempat lesnya gitu, yang udah tahu gitu. Itu salah satu yang akhirnya gue memilih trompet. Karena kan awalnya gue majornya piano. Setelah gue sebulan masuk SMM itu si kakak kelas gue tuh kayak bilang gitu, lu majornya piano ngapain main piano gitu. Karena kalau jadi itu di SMM tuh setahun sekali tuh ada Cikini Klasika. Ada konsernya gitu. Ya. Nah, di Cikini Klasika itu kan ya pasti kalau main orkes kan piano nggak ada dua ya. Pasti satu gitu. Terus ya dipikir iya juga ya gitu. Nah, sedangkan gue ngeliat kayak temen-temen gue tuh grade-nya udah tinggi-tinggi, mereka udah main yang Chopin gitu-gitu, gue kayak gue ngapain? Dengan cita-cita bokap gue yang pengen main Kidung Jemaat gitu kan. Terus gue liat, wah main klasik, terus mereka udah jago-jago banget, udah baca not balok, udah jalan banget. Akhirnya dari situ gue memutuskan untuk ambil trompet. Karena kakak kelas gue juga bilang, lu mendingan main trompet aja deh, main trompet di sekolah kita cuma satu orang gitu. Itu ada 2 orang tapi satunya udah lulus. Yang angkatan pertama. Nah, yang sisanya cuma satu doang, si namanya Rahmat kalau nggak salah. Gue terima kasih banget sih gue sama kakak kelas gue itu. Karena dia yang memperkenalkan gue trompet pertama kali. Siapa namanya kakak kelas? Rahmat. Rahmat itu. Dia tuh main apa? Dia main trompet, majornya trompet. Emang dia majornya trompet. Iya. Sebenarnya gue kenal trompet sih dari Ambon juga udah kenal gitu. Karena kan di gereja main trompet banyak. Cuman gue bisa kayak pegang diperkenalkan kayak ini trompet tuh, kalau main trompet tuh nanti gini gue diterangkan sedetail itu lah. Dengan diiming-imingi sama dia gitu kan. Kalau lu main trompet, lu boleh pakai trompet gue gitu. Karena waktu itu bokap tuh udah beli upright piano. Terus dia udah nabung gitulah. Dengan tujuan mulia tadi. Terus ternyata anaknya 1 bulan masuk SMM udah beliin upright piano. Anaknya malah pengen pindah major ya, malah main trompet. Bokap gue kesel banget. Lu bilang tuh akhirnya? Gue bilang sama bokap gue,
bokap gue kesel, bokap gue sampai sebel itu sama gue, sampai keluar lagi tuh yang dia bilang kalau lu mau jadi kalau lu mau jadi buka bengkel lu kasih duit, sama kali kayak gini. Lu mau ambil apa namanya trompet, tahu kalau mobil trompet lu gak usah belajar di sini, belajarnya di Ambon. Itu bokap gue dong. Karena di Ambon banyak main trompet ya. Jadi bokap gue mikirnya kayak lu kalau jadi main trompet ya di Ambon aja. Terus sekolah di sini mahal-mahal gitu. Gue bilang, akhirnya disitu gue bilang sama bokap gue kayak enggak, gue mau jadi main trompet yang beda. Gue bilang. Gue sampai bilang sama bokap gue kayak, tuh lihat ya Pak, pokoknya gue akan jadi main trompet yang beda. Karena omongan gue yang itu, akhirnya gue latihan terus supaya bokap gue lihat bahwa bener apa yang gue bilang gitu. Nah, dan puji Tuhan sih, akhirnya waktu gue kelas 2 mau naik kelas 3 tuh, waktu gue udah mulai main sama Bumber, sama Kak Glenn, waktu itu main sama Tri Lestari gitu, bokap gue langsung kayak, akhirnya papa ngerti nih, papa sekarang bangga nih kamu, akhirnya kamu emang jalan Tuhan ya kamu ngambil trompet gitu, dan ya bisa dibilang kayak gitu sih, karena gila ya, gue tadinya mau otomotif, terus kayak si Tuhan bawa gue untuk main, lu mau sekolah musik aja gitu. Tanpa gue nggak ada perlawanan sama sekali loh. Gue yang ya udah gitu. Dan gue ngerasa setelah gue udah sejauh ini gitu, gue ngeliat dulu ya bener emang kayaknya emang Tuhan pilih gue untuk main musik dan main trompet khususnya gitu. Dan sekarang akhirnya gue tahu gitu, oh ternyata tujuannya Tuhan untuk bawa gue sampai sejauh ini, untuk main trompet sejauh ini ya ternyata emang untuk yang bokap gue tadi bilang, kalau main trompet di Ambon aja. Dari situ gue kayak, ya kalau gitu, karena bokap gue udah mikirnya kan main trompet di Ambon tuh udah keren banget. Sedangkan kalau kita lihat luar negeri tuh, wah banyak banget ya main di timur sana yang harus belajar sampai untuk menjadi pemain profesional kayak yang orang luar negeri ya gitu. Akhirnya gue sekarang lebih banyak ke bagi apa yang gue punya, apa yang gue tahu ke saudara gue yang di Ambon sana gitu. Gue kalau balik sana pasti gue bikin sesuatu ya, which is sharing ya, gue bikin kelas gitu-gitu secara gratis gitu. Gue bagi aja gitu apa yang gue punya gitu. Ternyata tujuannya itu gitu. Benar. Dan di sana berarti maksudnya antusias pemain tiup tuh lumayan banyak ya? Di Ambon. Gila ya, ini gini, di Ambon sana waktu zaman dulu, jadi perpindahan dulu kan sebelum trompet itu ada suling bambu. Jadi eranya dari suling bambu itu ke si trompet ini ada perdebatan gitu. Waktu pertama kali peralihan itu ya. Karena orang-orang yang bisa main suling ketika mereka pindah ke trompet, mereka penyesuaiannya susah karena yang main suling ini orang-orang udah tua. Nah sampai sekarang akhirnya anak-anak muda tuh udah jarang banget orang yang main suling. Akhirnya sekarang dia main suling tuh benar-benar kayak beberapa kampung aja itu yang masih melestarikan di gerejanya gitu. Nah dulu tuh pemain trompet tuh hanya disukain sama setelah eranya perselisihan itu ya antara suling dan itu, akhirnya mereka menerima dan akhirnya semua gereja pemain trompet. Nah setelah semua gereja main trompet, semua gereja yang main trompet ini, orang-orang yang main trompet ini orang-orang tua lagi. Gitu. Nah, baru nih di zaman era sekarang ini, anak-anak muda bahkan anak kecil tuh mereka tuh mau mereka tuh memberi diri mereka untuk main trompet gereja. Itu jadi suatu pride buat mereka gitu loh. Gue kaget sih kayak waktu gue merinding. Waktu gue kemarin pulang ke Ambon tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Gue ngobrol sama beberapa orang di sana gitu, ternyata mereka tuh kalau lu udah main di trompet di gereja tuh lu keren banget gitu. Kayak wah gila, gue seneng banget ya karena mereka tuh udah punya, anak-anak mudanya tuh udah punya rasa untuk gue pengen main trompet sih. Gue nggak penting alasan mereka apa, yang penting mereka udah punya tujuannya untuk kayak gue pengen main trompet gitu. Udah punya apinya lah untuk situ gitu. Gue bilang wah keren sih. Keren banget ya. Jadi udah bukan orang tua lagi nih, sekarang udah anak muda. Terakhir gue bikin workshop di sana ada umur yang 7 tahun. 7 tahun? Dia datang workshop gue dan dia baru mau main trompet. Baru main trompet dia. Jadi dia datang workshop, dia tahu beta yang kesana terus dia, wah
aku mau datang Kak, aku mau datang dulu. Datang. Kira datang kenalan gitu belum semangat ya tuh kan. Iya. Semangat ya karena ya main trompet, ya main alat ini sebenarnya susah gampang Iya, gitu. iya. Aku bilang pokoknya jangan pernah patah semangat karena anak kecil. Anak kecil ya, kita nggak tahu dia tahun, gila. 5 tahun lagi, 10 tahun Iya, lagi bakal jadi makanya gimana udah. gitu. Wah ini regenerasi yang keren banget sih menurut gue. bener. Keren banget. Tapi dia udah punya trompet tuh. Udah punya. Jadi, nah itu juga puji Tuhannya adalah orang-orang di sana itu kalau mereka punya berkat lebih gitu, mereka tuh suka kasih bantuan ke gereja berupa alat. Oh, oke. Jadi orang-orang yang punya berkat lebih di sana lah gitu, mereka punya usaha di sana, mereka tuh atau yang di orang Ambon yang ada di luar daerah gitu, mereka kalau mau kasih bantuan ke gereja tuh mereka kasih itu trompet. Oh, oke. Nah, yang kayak kemarin gue sempet ngobrol sama orang Yamaha Indonesia. Mereka tuh gini, mereka tuh punya banyak banget bukti bahwa di Ambon tuh sering beli trompet, tapi mereka nggak tahu buat apa. Padahal banyak banget. Iya. Jadi kayak gue kemarin ngobrol sama mbak satu inilah mbak yang ngurusin alat tiup di Yamaha gitu. Terus gue bilang, sudah tuh banyak banget main trompet mbak. Oh iya Jor, kita tuh banyak banget ininya, yang beli tuh banyak banget. Kirim ke Ambon. Tapi emang banyak banget. Banget. Terus akhirnya gue suruh minta tolong teman gue di sana. Jadi gue bikin satu pergerakan di sana gitu, namanya horn scam ya. Gue bikin movement gitu di sana, namanya horn scam, dengan tujuan bahwa gue yang di sini, gue punya orang di sana untuk yang menjalankan di sana. Jadi gue di sini hanya untuk bilang, gue punya budget, gue minta tolong orang-orang di sini, mungkin gue bisa masuk ke let's say brand-brand lah gitu untuk support kegiatan yang di sana gitu. Jadi gue bawa misalkan siapa pemain trompet yang gue ngerasa ini orang Ambon nih perlu tahu dia. Karena gue nggak mau kalau gue ngobrol kayak pemain trompet kesukaan siapa? Ya Kak Jordi. Gue nggak mau, gue nggak mau cuma gue doang gitu. Gue pengen ada orang lain. Iya, mereka bisa look up. Iya, bukan, walaupun dia bukan orang Ambon, tapi gue pengen lo ada orang lain karena yang kita ambil orang ini bagus di ininya gitu. Iya. Nah kayak sama kayak lu ngomong saksofon dia cuma tahu di Cemara Putih. Iya. Karena dia orang Ambon. Nah gue pengen tuh semua yang teman-teman gue yang main trompet di sini, gue pengen bawa ke sana satu-satu gitu, supaya bagi apa yang mereka punya, sehingga main trompet di sana tuh mereka bisa melihat bahwa main trompet tuh bukan cuma kayak Kak Jordi aja gitu. Bukan cuma kayak Jordi yang mungkin brass section doang atau dia bikin lagu, bikin karya terus yang kayak gini modelnya gitu. Bisa loh main trompet tuh bisa yang lu bikin trio, lu bisa bikin brass section, lu bisa bikin big band atau gue pengen itu gitu. Karena semua orang kan pasti punya, ya lu nggak di jazznya nggak apa-apa, lu nggak main jazz nggak apa-apa kok. Lu bisa main pop dengan main trompet, lu bisa main pop, lu bisa main ska, lu bisa. Jadi banyak yang pengen gue bawa ke sini contoh-contohnya untuk sana supaya mereka lihat bahwa bisa seperti ini trompet gitu. Biar wawasan mereka makin luas juga. Karena itu yang gue bilang, bahkan even Yamaha musik segede itu aja di Indonesia, mereka nggak tahu bahwa di Ambon itu banyak main trompet gitu. Iya, banyak bibit-bibit. Iya, makanya gue bilang kayak masa sih mbak kan udah tahu, mungkin kita nggak tahu. Oke nih, gue minta tolong temen gue di sana untuk data, dan kemarin itu ada hampir 600 orang pemain alat tiup ya, nggak cuma trompet. Jadi trombon, tuba, terus saxophone, trombon, trompet. Nah itu ada hampir 600 orang yang terdata. Hampir itu di Kota Ambon doang. Itu Kota Ambon doang ya, belum Serang ya. Belum Serang, Serang. belum di semua Maluku ya. Belum Tenggara, belum itu. Ternate segala macam. Iya, gila sih. Keren, ini keren banget nih. Jadi bisa jadi masukan juga buat teman-teman, apalagi mungkin banyak juga itu tadi kita lagi ngomongin soal Ambon ya. Cuma Indonesia ini seluas itu kan. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, itu Nusa Tenggara, dan gue juga yakin pasti banyak bibit-bibit unggul anak-anak muda Indonesia yang berpotensi gitu loh. Gitu. Jadi apalagi enaknya sekarang kan udah ada YouTube ya, maksudnya orang udah bisa belajar dari seluruh penjuru dunia bahkan gitu, nggak cuma di Indonesia. Keren nih Jordi nih, mantep banget nih, mulia banget, seperti niat dari bapaknya ya. Sebenarnya gue ini kenapa gue bikin horn scam ini karena waktu 2018
gue terakhir main sama Kak Glenn. Oke. Gue terakhir main sama Kak Glenn 2018. Itu kita lagi main di Maumere tuh. Oke. Jadi waktu itu gue lagi duduk sama Kak Glenn. Terus gue bilang sama Kak Glenn gue pengen deh bikin sesuatu di sana gitu, di Ambon. Karena gue pengen kayak bikin workshop di Ambon. Sebulan misalkan, kita pilih orang-orangnya. Terus kita pilih yang oke nih, kita latih selama sebulan, kita ajak almarhum Om Benny ke sana untuk latih jazznya, bahasa jazz. Kita bawa siapa lagi yang senior ke sana untuk latih ininya, terus pokoknya segala macamnya kita siapin. Akhirnya tujuannya untuk bikin big band Ambon. Oke. Jadi tujuan betul kepengen banget tuh Ambon punya big band gitu. Di jazz kayak funk kayak pokoknya terserah deh. Pokoknya big band gitu. Ya minimal ada 2 piece lah. Di A sama B gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa switch ya. Karena banyak banget kan. Nah terus Kak Glenn bilang udah nanti kita bikin katanya. Terus setelah itu Kak Glenn bilang sama gue, sampai sekarang gue masih inget. Dia cuma bilang gini, Jor, apapun yang kamu punya, kamu jangan pernah lupain saudara kamu yang di sana. Akhirnya setelah Kak Glenn udah dipanggil sama Tuhan, akhirnya gue mikir bahwa wah Kak Glenn udah gak ada nih. Gue nggak bisa. Kayaknya Kak Glenn bilang kita bikin berdua kan. Jadi gue kan nungguin Kak Glenn. Kalau misalkan kita ada ngobrol gitu, terus sekarang gue pikir kayak gue udah harus gerak sih. Ya apa yang gue bisa gue lakuin aja, jalannya dulu. Walaupun gue nggak ada budget atau segala macam, gue bilang gue jalanin. Dan kemarin waktu gue pulang ke Ambon sana, memang ada kerjaan, kebetulan ada kerjaan, dan akhirnya gue bikin secara dua hari gue bilang sama teman-teman sana, bilang 2 hari lagi kita bikin workshop ya. Gimana Jor, ini kita gini udah jalan aja deh. Gue yakin bahwa kalau kita udah jalan pasti ada aja sih, pasti. Yang penting niatnya baik kan. Dan benar, ternyata Pak Wali Kota menyetujui, dikasih tempat di hotel gitu. Kita bikin di aulanya bla bla bla. Terus kebetulan Pak Wali lagi dari Jakarta, dia beliin trompet Yamaha YTR 6 kalau gue lupa berapa, pokoknya oke lah, di atas 10 juta harganya. Dan gue sekaget itu sih bahwa Pak Wali support banget gitu, kegiatan itu. Dan Pak Wali datang ke sana, terus Pak Wali ngobrol di sana. Pokoknya kita akan bikin next lagi kalau Bung Jor di sini, atau kita undang Bung Jor di sini lagi. Dia bilang beta siap banget gitu. Nah ya itu ada aja gitu. Kalau kita emang hatinya bener untuk bikin sesuatu itu ada aja. Niatnya baik gitu ya. Bener. Keren. Ini harus dicontoh oleh semua musisi-musisi di Indonesia ya. Iya. Nah, mungkin itu mantap banget sih, gue respect banget. Nah, mungkin kita balik lagi ke fase SMA lo tadi nih. Mungkin yang gue penasaran adalah fase lu dari yang bukan dari yang gak punya pengetahuan tentang alat tiup. Saya kira lu pindah untuk mencoba, kayaknya major gue nih trompet gitu. Menurut lu kesusahan paling pertama orang untuk belajar trompet apa dari yang buta banget? Misalnya gue nih saat ini, gue mau belajar trompet gitu. Dari cara niup aja udah susah pasti. Dari cara niup ya. Nah, ini tuh yang tadi gue bilang, ya mungkin jalannya Tuhan. Karena guru gue aja bingung waktu ngajarin gue. Jadi kalau guru gue udah almarhum juga tuh. Ini dosen di kampus? Dosen di eskul di SMA? Guru gue di SMA itu dia bilang, waktu gue pertama kali datang, pas gue diajarin gue langsung bisa. Oh oke, serius loh? Langsung bisa. Cara tiupnya dulu kan pasti basic tiup ya? Udah bisa bunyi trompetnya. Long note gitu, long note? Iya, udah bisa bener bunyinya. Satu kali pertemuan, dan itu dalam waktu 15 menit. Oh oke. Makanya tadi gue bilang ya emang jalan Tuhan aja gitu. Datang ke sana, datang ke ruang prakteknya, duduk ngobrol bentar, terus dia pakai trompetnya dia, gue bawa mati sendiri, tiup, bisa. Terus dia kaget, dia bilang, coba lagi, tapi agak panjang, tiupnya agak lama gitu. Ini kamu udah benar loh cara tiupnya. Saya cuma ngasih tahu ini doang. Ini harusnya kalau belajar trompet minimal 2 kali pertemuan baru bisa bunyi bener gitu. Kalau nggak pasti bunyinya perak gitu aja gitu. Nah ini kamu udah bener bunyinya dalam waktu 15 menit. Itu gue juga nggak tahu sih. Tiba aja itu bisa. Jadi sebenarnya kalau orang yang nggak pernah niup terus pengen coba, ya susahnya
mulai struggle dari awal. Tim pertama. Iya, struggle tuh. Udah kayak, wah ini kok kayak gini. Kadang orang ngerasa bahwa bunyinya benar kalau dia bunyinya gitu. Iya, yang betul. Kayak ini bener bisa nih. Enggak, bukan gitu caranya. Jadi lu enggak bunyiin gitu. Iya. Kayak buang ludah, tapi ludahnya enggak keluar, tapi bunyi gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. kan sulit tuh orang kayak lu gimana nih bayangin bayangin dapetin selanya, dapetin. kadang udah keluar Iya, ludahnya. iya. Dan lu kan jangan sampai keluar gitu. Oh, gitu. Jadi itu struggle-nya udah mulai dari situ. Oh, oke. Tapi maksudnya berarti lu cepet banget ya. Emang ya kayak lu main gitar tadi ya. Jadi kayak emang lu ketika dikasih tahu mungkin teknik basicnya seperti apa? Ya mungkin itu ya, mungkin gua cepat mencerna mungkin karena ya. waktu gua belajar naik mobil pun bokap gua juga bingung karena gua tuh gak pernah belajar tapi pas sekali nyoba langsung bisa bawa mobil karena gua sering ngeliatin bokap gua ini kopling ini mungkin ya mungkin kalau bokap gua bilang sih kayak gitu bokap gua bilang. Cuman gua bikin mungkin bener, ada benernya juga kali gua pada zaman itu gampang untuk mencerna masih muda tuh. Ya maksudnya apa istilahnya ya kayak rekam memori gitu ya. Benar. Jadi ketika lo lihat gitu, oke ini kayak gini. Ketika lo coba kayak langsung bisa aja gitu kan. Oh gitu, wah seru ya. Nah habis itu setelah itu akhirnya lo mulai menemukan rasa suka banget nih sama si trompet itu pas kapan? Atau karena apa? Karena gue nonton Chris Botti kayaknya kalau nggak salah. Iya. Sorry. Karena gue nonton Randy Brecker. Oke, itu pas kelas 2 itu? Pas kelas 1. Masih kelas 1. Jadi gue kelas 1 gue tuh agak nekat. Jadi ceritanya tuh gue 1 bulan piano, terus gue di beberapa kelas gue main trompet. 3 bulan gue main trompet, gue diajarin sama kakak kelas gue. Tebak orangnya siapa? Main saxophone. Siapa lagi percik ya? Orang Depok, Richard Tutapea. Oh, Richard Tutapea. Oh iya, Richard di atas lo ya. Jadi kakak kelas gue itu. Richard Tutapea. Si Richard itu ngajakin gue. Untuk Jor, kita bikin band ya. Nama bandnya tuh Captive, gue ingat banget. Itu gue baru 3 bulan belajar main trompet. Udah sosokan main di Margo City dong. Sedap. Margo Friday Jazz. Iya. Dengan modal kakak kelas gue itu dengan si Richard yang bisa gitu. Ya udah gue akhirnya gue jadi gue tuh Captive itu ada jadi formatnya tuh agak beda, jadi nggak ada main drum, dia main brush doang. Jadi ada namanya Andra waktu itu, cewek. Terus ini Andra yang pendek-pendek. Iya benar. Sekarang jadi manajernya Ziva. Oh iya. Iya di SMN dia. Yang dia pokoknya ya pendek-pendek kan dia. Ini sama nggak sih, tentu beda lagi. Iya lagi. Ya pokoknya Andra. Ya pokoknya Andra lah ya, oke. Andra. Tapi itu main drum kan? Main drum. Iya, berarti benar. Cewek main drum. Iya, cewek main drum jarang kan? Iya, nama Andra lagi. Iya. Berarti benar. Andra main brush, terus Yudit, ada namanya Yudit penyanyi. Oh, bukan Ferdinand. Agak gemuk-gemuk gitu. Namanya Yudit. Suaranya dia aneh tuh. Dia main violin bukan? Iya, benar. Oh, Yudit violin kenal, gua kenal. Itu Yudit, dia nyanyi suaranya bagus banget, sumpah. Yudit, terus Odi Purba. Oh, Odi, ya. Odi juga percaya ya, benar. Richard, yang bukan anak SMA, satu orang yang bukan anak SMA. Main piano. Main saxophone. Siapa nih main saxophone cewek? Oh ini yang rambut pendek. Iya, coba. Kok gue lupa sih? Iya lagi lupa. Tuh Glendiss, yang gue liat Glendiss aja. Selain Glendiss Andin. Ya, Andin. Sorry Andin, gue lupa lagi. Sorry Andin. Gue inget Glendiss, gue inget martabaknya Glendiss. Martabak. Pokoknya Andin. Andin sama ada satu senior. Arif Setiadi. Oh, oke. Jadi mentornya kita tuh Arif Setiadi. Main jazz. Jazznya jazz banget. Jazz banget. Dari situ gue suka sama Randy Brecker, gue dikasih dengar sama si Richard karena Richard dengerin Michael Brecker. Tuh gue suka banget Randy Brecker. Gue search Randy Brecker, gue thanks banget sih buat Richard karena Richard memperkenalkan Randy Brecker. Sampai akhirnya gue sekarang jadi kayak sekarang ya gitu. Mungkin kalau nggak ada Richard ada orang lain lagi, tapi ya beda referensi gitu. Terus ya udah, gue nonton Randy Brecker. Setelah gue ke Andin, baru gue tahu Chris Botti. Gue dikasih CD itu waktu itu sama si Andin, Jor lu harus nonton sih. Ini main trompet ganteng banget, terus enak banget mainnya. Terus gue Chris Botti ini sedapnya ini.
cari, wah enak, gue suka banget, makin suka gue. Iya. Karena gue punya 2 referensi yang jauh Berbeda ya. Randy Brecker, Chris Botti. Iya. Kalau disuruh pilih mana, Chris Botti. Karena dia paket lengkap aja nih. Iya. Enak banget, tone colornya enak banget, mainnya enak banget, simple gitu, Sweet kayak lah, sweet. iya. Terus kalau Randy Brecker ya emang jago banget Iya. gitu. Tapi gue ya sulit sih, sampai sekarang gue masih belum bisa main kayak gitu. Akhirnya gue setelah gue kelas 1 tuh gue udah jarang dengerin Randy Brecker lagi, karena gue setelah gue tahu Chris Botti, akhirnya gue ngulik-ngulik ternyata Chris Botti tuh terinspirasi banget sama si Miles Davis. Ya. Baru tuh gue Lu kerutnya pindah bener. Oke. Jadi harusnya gue dengerin Miles Davis Masuk, dulu, baru ya. bla 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 gitu. Ya. Akhirnya dari Miles Davis tuh barulah ketemu ini, gue ketemu Barry kasih tahu Roy Hargrove, Oke, yang bla 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 ya. gitu, akhirnya sampai kayak sekarang. Gitu ya, benar-benar. Jadi kan memang referensi itu kita bisa dapetin dari mana Benar. aja ya. Bahkan dari teman-teman lu abis jamming, Yes. abis yang ngobrol-ngobrol gini kayak ngobrol-ngobrol dapat satu nama, bisa lu siapa tahu cocok dengan lu atau sesuai karakter lu kan. Bener. Itu keren. Tapi gara-gara itu ya maksudnya akhirnya lu oke nih, gua saklek, gua mencintai trompet gitu. Iya, mencintai trompet, dan gue akhirnya mencintai bisa dibilang jazz nggak ya? Ya jazz lah Jazz ya, itu karena ya. gue suka sama Iya. Miles Davis dan si Randy Brecker ya. Ya akhirnya gue dari situ gue nggak suka klasik, padahal gue sekolah Iya, klasik. soalnya sih kan. Dan gue malas banget baca. Nah, Oke. gue tuh malas baca buku, malas gitu ya. Iya. Baca not balok, malas tapi nggak malas bacanya. Iya. Memang karena kan kewajiban kan waktu itu. Jadi gue belajar not balok. Tapi ya sampai sekarang sih gue masih belum bisa tuh baca langsung gitu ya. Padahal gue sekolahnya Iya. sekolah klasik gitu. Cuman enggak, gue akhirnya, tapi gue cabut-cabutan biasanya kalau dulu SMA tuh. Jadi kalau gue ketemu sama guru mayor gue, baru gue belajar klasik. Oh, oke. Kalau gue nggak ketemu sama guru mayor gue, berarti gue main sembarang tuh. Gue mau long notes, gue suka hati gue gitu. Gue tuh dulu waktu SMA itu saking cintanya gue sama trompet kali ya, dan sesuka itu gue sama tuh trompet gitu. Gue tuh cabut pelajaran matematika bahasa Inggris bahasa Indonesia. Oh iya, buat latihan. Wah, serius. Jadi gue tuh bener-bener belajar matematika bahasa Inggris Indonesia tuh 2 minggu sebelum ujian nasional. Jadi gue bareng sama teman-teman gue semua tuh. Pokoknya teman-teman gue tuh semua tuh pokoknya cabutnya bareng. Jadi pas udah 2 minggu sebelum ujian nasional baru kayak pada panik gitu, kayak gue belajar gitu-gitu. Iya. Minta ini ajarin dong. Itu gue tuh nggak bisa lulus SMM nih. Kalau nggak ada orang ini, kayak lo tahu deh, Henry Wijaya. Oh, Henry Wijaya tahu, gua tahu. Oh iya. Itu the one and only penyelamat gue. Oh iya, Karena kenapa? dia dulu ngasih gue jawaban. Oh iya. By matematika. Gue kan paling benci Iya, banget iya, matematika gitu ya. Ya Iya. pasti pada benci Iya, ya. iya. Gue tuh benci banget matematika gitu. Dan gue tuh kayak aduh matematika lagi. Aduh gitu. Terus itu untung ada Henry man. Henry dan kayaknya Oh, lu sangkatan ya, Henry? sangkatan. Oh, oke. Jadi kayak teman-teman gue semua tuh, pokoknya teman-teman gue semua yang dua minggu sebelum ujian nasional Iya, belajar tuh pasti dapat jawaban dari Henry, karena dia pintar banget. Oh, Dia Henry, pintar banget. kamu jadi ini ya, savior. Iya, dia penyelamat kita semua tuh anak SMA tuh. Iya. Kayak kalau nggak ada Henry sih, wah. Aduh, so, mungkin masih SMA ya. Masih lulusan Gue SMA. waktu ini, ini fun fact nih. Iya. Waktu gue lulus, gue ke ruang guru dong kan, senengnya gue. Bu saya lulus gitu ya. Terus guru gue, ini semua ada di ruang guru nih, ruang guru ya 2 kali nyanyi lah. Terus mereka pas kayak, alhamdulillah gitu malu. Kenapa udah? Kita tuh tahunya kamu nggak lulus, jarang gitu. Serius. Karena gue jarang banget masuk. Pokoknya anak-anak SMA tuh badung-badung. Iya. Angkatan gue ya, gue angkatan kan gini enggak. Iya. Dia aman. Pokoknya angkatan gue tuh kacau banget. Kacau. Pokoknya yang lelaki sejati tuh, which is Henry juga, tapi Henry pinter aja gitu matematikanya. Ya pasti kita cabutan nih makan nasi goreng ke belakang. Kadang kalau misalnya guru matematikanya lagi ngajar, kadang kita tiduran. Iya. Pokoknya kacau, tapi jangan ikutin. Jangan. Nggak, tapi logikanya gini, yang SMA normal pun, SMA biasa pun, ya kalau matematika kadang itu kan jadi enemy banget kan. Terus ya cabut-cabutan pasti ada gitu. Apalagi yang musisi ya, yang SMM yang notabene nggak bisa diatur. Lu tau gak sih kita itu waktu SMM, kita tuh keluarin guru, gue lupa guru apa, pokoknya pelajaran nggak penting menurut kita. Ya, oke. Kayak PKN gitu misalnya. Iya. Ini nggak penting nih buat kita, gitu. Kamu loh, 3 guru keluar
2 apa 3 gitu, gue lupa. Pokoknya keluar. Gurunya keluar. Sakit Gak hati tahan nih. Orang gurunya ngajar kita diem, kita main, kita ngobrol gitu. Oh iya? Gurunya ngajar. Karena kita gak suka gitu. Iya. Ini apa sih? PKN gak penting deh buat kita kayaknya. Kita kan sekolah musik gitu. Iya, benar-benar. Kayak PKN itu gak apa-apa gitu. Kacau banget deh. Iya. Terus ya udah. Gurunya cabut, gak tahan, ganti lagi. Kepala sekolah masih kayak, ini mereka harus belajar nih. 3 guru. Pokoknya 2 antara 2 atau 3. Keluar gak tahan. Itu kacau banget. Iya, kacau banget sih ya. Mungkin itu jangan diikut-ikutin banget ya. Jangan. Gitu. Tapi ada guru yang kita sayang banget. Ada guru yang tapi guru musik ya. Dan itu jadi guru gue sampai sekarang yang guru gue yang paling gue sayang lah. Yeah. Ada 2 orang guru. Nah, cuman 1 orang ini yang gue dulunya dari Jogja. Oke. Namanya satu Pak Cucu, satu lagi Pak Maunggu. Nah, yang gue sayang banget sama mereka berdua nih. Pokoknya mereka membantu gue untuk sampai kayak sekarang lah. Seperti Jordi yang sekarang gitu. Karena dulu gue tuh sempet ada, karena gue kan dari keluarga yang biasa-biasa aja. Gue tuh punya trompet dulu. Trompet gue tuh harganya 900.000, Ding. Trompet pertama? 900.000. 900.000 Gue murah ya? Gue yakin pemain saksofon atau pemain trompet pasti tahu ini. Gue beli di Ibu Tanti apa? Pokoknya gitu di ini di daerah Pasar Rebo. Oh, oke. Pokoknya tuh itu tempatnya tuh dia tuh ibu itu tuh dia pelihara anjing banyak banget. Jadi kalau datang ke situ bawa anjing banget. Itu rumah biasa. Okay. Dia jual hati tuh dari yang Valentine sampai pokoknya tuh ibu itu legend lah. Di kalangan pemain itu pasti tahu tuh orang-orang pertama kali baru belajar tuh pasti dibawanya ke situ untuk beli alat. Oh, oke. 900.000. Nah, sampai kedua gue itu second tuh 900.000. Iya. Ternyata gue baru tahu setelah 2 tahun apa 3 tahun gue pakai 3 tahun. Jadi gue tuh setelah udah mau lulus lah sebelum ujian kelulusan, konser kelulusan tuh. Gue ganti trompetnya masih sampai sekarang. Yang ini harganya 1.500.000. Oke. Itu gue balikin terus gue tambah. Karena ternyata selama 3 tahun gue pakai trompet itu bolong, kecil. Serius? Iya. Cuman lu gak nyadar? Gue gak tahu. Karena kan gue bukan main trompet karena gue ini aman nih gitu. Bisa tiup. Iya. Kan itu pun karena gue beli trompet 900.000 kayak karena keluarga biasanya sama bokap gue sebel. Bokap gue udah rabung buat beli apret piano ya. Kalau mau trompet beli sendiri. Iya. Ya bokap gue ya pasti dia merasa sebel lah. Iya. Nah, ya udah 1,5 juta. Terus akhirnya trompet 1,5 juta itu gue pakai tuh sempat lomba-lomba gitu. Nah, waktu 900.000 itu trompet. Gue tuh sempet down gitu karena guru-guru gue, teman-teman gue, trompet itu harganya 10 juta lebih. Oh, buset jauh banget ya? Jauh banget. Terus gue insecure kan kayak, aduh ini kayaknya gue gak bisa ini tuh karena karena alat ya. Terus gue datang sama guru gue yang bawa gue ini. Nyokap gue sedih banget sih kayak, gue sampai guru sempet nangis kayak mau nyokap gue lupa. Terus guru gue bilang kayak gini sama gue, kamu masalah dengan harga trompet 900.000. Iya pak, karena gini dengan alasan gue lah. Ya itu childish. Dengan alasan gue mau pembenaran lah biar ganti gitu. Terus guru gue cuma bilang gini doang, saya tantang kamu. Saya dulu sama kayak kamu juga, sama persis. Dulu gitar saya kan dia main gitar. Gitar saya dulu paling murah dari teman-teman saya. Cuma saya tantang sama kamu Jor, gimana trompet yang harga 900.000 ini bunyinya 90 juta. Gimana? Bilang gitu? Itu ya. Gue berhenti nih ngomong gitu. Latihan terus. Karena dia bilang, caranya gimana? Latihan. Dengan harga trompet yang 900.000 ini, bunyi trompet kamu harus 90 juta. Gimana caranya? Saya tantang kamu dari sekarang. Gitu. Bilang gitu? Makanya guru gue sayang banget kan. Gara-gara dia kalau dia ngomong kayak gitu, mungkin beda ceritanya. Cuma kalau dia ngomong kayak gitu, makanya gue harus kayak, gue harus. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian baru gue merasakan apa yang dia bilang itu setelah gue ketemu pemain trompet gue 1,5 juta itu waktu gue ketemu Rio Sidik di Bali. Trompet gue 7 juta dan udah 7 juta tuh pakai. Gue lupa pakai Weril kalau nggak salah, gue pakai Weril. Masih ada trompetnya sampai sekarang. Terus Rio Sidik beli trompet harganya 100 juta. Terus kita tukeran trompet waktu di Bali. Dia, asik banget kan Rio Sidik kan anaknya seru banget, fun gitu, dan dia seneng banget sama regenerasi gitu. Terus dia cuma bilang gue, pas gue main trompet gue, lu enak banget Jor, bunyi lu pakai ini. Ya gue bilang, siapa yang gak enak 100 juta? Harusnya enak ya, kalau gak enak aneh juga berarti. Terus dia pakai trompet gue, terus dia cuma bilang,
fuck dia gitu kayak gitu man. Bisa kan main trompet pakai trompet kayak gini? Gue bilang bisa. Terus kan gue main pakai trompet gini gitu. Men lo harus ganti trompet men. Tapi gue emes sih sama lo gitu. Lo bisa lo main trompet kayak tadi gitu, sama trompet lo yang kayak gini. Karena dia ngerasa ininya nggak enak terus. Oh oke. Gitu loh kayak. Oh akhirnya gue tahu bahwa apa yang guru gue bilang dulu kayak Itu, gitu, kayak gitu, karena kegigihan latihan waktu SMA. Ya. SMA tuh gue latihan terus. Kayak gue cabut pelajaran-pelajaran itu gue pasti latihan di bawah gitu. Pokoknya kalau perjalanan matematika pasti ada bunyi trompet ya di bawah. Pokoknya latihan antara latihan atau nongkrong habis latihan nongkrong dulu latihan lagi gitu. Karena gue dulu kan dari Cibubur ke Cikini. Ya itu juga. Nah itu kan gue harus masuknya jam 7 kayak sekolah biasa lah, 7 sampai jam 4 atau 5 ya dulu ya. Ya 4-an. Iya segitu lah. Terus kalau misalnya gue mau pulang jam 4-an gitu dari Macet arah banget Cikini kan. balik ke sini Iya, kan jauh banget. Meninggal. Jadi ya Lu nunggu? macet banget. Jadi gue nunggu di sana sampai jam 9. Oke. Ya gue nunggu itu pas gue latihan lah, nongkrong sama teman-teman yang tinggal di sini juga gitu. Iya. Ya buah hasil dari latihan sih bahwa ya bener latihan nggak Ngomong hasil. ya pasti pada hasilnya gitu. Iya. Keren. Itu jadi buat teman-teman yang malas latihan, jangan sampai malas ya, harus rajin. Cuman maksudnya memang orang motivasi beda-beda kan. Kayak tadi lu gara-gara gitu jadinya akhirnya semangat untuk latihan gitu. Jadi kalau mungkin kalian merasa malas untuk latihan ya jangan berhenti latihan, mungkin kalian bisa mencoba untuk mencari motivasi-motivasi lain. Betul. Keren banget lo Jor, ceritanya gue juga udah lama kenal dia. Jarang nih gue ngomongin ini. Jarang nih ya, hanya di Serundeng ini. Ada beberapa lah tapi nggak sedetail ini gitu. Ya. Nah, oke, akhirnya lu lulus dari SMA lah. Ini mungkin menarik ya karena buat teman-teman yang nggak SMM, yang SMA biasa ataupun mungkin kejuruan yang standar kan ya SMEA, STM. Nah, pas SMM sendiri waktu itu lu begitu lulus, apa yang ada di benak lu? Ini kelas 1 akhir naik kelas 2 tuh gue udah main tuh. Udah main Berry. Terus kelas 2 tuh gue udah main Java Jazz tuh, udah main Java Jazz sama Berry. Terus udah main sama tadi juga, udah main sama Tommy. Jadi sebelum gue lulus pun gue udah puji Tuhannya udah di situ. Udah situ ya. Dia puji Tuhannya sekarang gue ngebantu di Malik. Jadi gue udah nggak terlalu merasakan di-push tekanan di-push untuk jadi streamer gitu. Gue bisa jadi diri gue sendiri gitu kalau ada di Malik.